Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membuat sebuah konten yang sangat jauh berbeda dibandingkan konten-konten saya sebelumnya. Jadi ini sebagai momen anniversary 1 tahun pernikahan saya. Ya harapannya semoga teman-teman ada mengambil nilai positif dari video ini. Ya kalau ada salah kata ataupun tingkah laku mohon dimaafkan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan. Maksudnya saya dan istri diskusikan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan dari mana itu? Oke, pertanyaan dari AI ChatGPT. Ini yang paling gampang. Kata kuncinya, silakan cari sendiri. Oke, pertanyaan pertama, apa momen paling berkesan dari tahun pertama pernikahan kalian? Nah, kalau istri gimana? Momen paling berkesan. Momen paling berkesan dari tahun pertama pernikahan. Waktu akad nikah lah. Wow, ya itu pastilah ya. Maksudnya selain itu. Oh ada. Apa itu? Waktu ribut malam-malam. Ribut? Iya, jadi waktu itu sehari setelah kita perang lah. Oh iya. Setelah war. Setelah ribut itu, Septar itu kan mau keluar rumah karena dulu tuh punya kebiasaan pokoknya kalau ada masalah tuh pengennya tuh keluar rumah gitu, nggak mau mendem di rumah. Udah tuh nggak bolehin karena itu tuh udah malam. Oke. Nah jadi Septari mau buka pintu, udah tuh gimana caranya mau nahan pintu biar ketutup, tapi posisi pintu tuh udah kebuka dikit. Ini memang boleh di share ya? Ya boleh lah. Iya. Apa-apa. Oke. Nah, terus padahal tangan Septari itu nggak sakit ya waktu itu kan. Septari itu posisi tangannya tuh berusaha untuk nahan pintu biar nggak ketutup, biar Septari bisa keluar. Yeah. Terus Septari bilang, tangan Septari sakit loh, udah nyakitin Septari gitu. Terus udah tuh padahal nggak sakit itu kan, cuma akal-akalan aja tuh biar kebuka pintunya, biar dibuka. Nah udah tuh Septari tuh melihat gimana caranya pintu tuh tetap bisa ditekan tapi tanpa menyakiti tangan Septari. Nah itu tuh sangat apa ya, sangat cinta nih orang ini sama. Alhamdulillah. Jadi itu momen paling berkesan ya. Iya. Paling berkesan. Oke, kalau saya pribadi momen berkesan selain ya pada saat ijab kabul ya kan, yang pastinya momen-momen ketika istri selalu mau berbaur dengan aktivitas saya. Ya misalnya ketika nongkrong istri mau menemani, itu suatu hal yang spesial banget ya, terutama buat saya pribadi. Dan juga karena saya tuh salah satu bahasa cintanya itu adalah sentuhan. Jadi kayak ketika lagi jalan dan istri itu memegang tangan, nah itu ya mungkin ya buat istri mungkin hal sepele kali ya, tapi kalau buat saya itu salah satu momen yang paling berkesan. Jadi ketika berjalan itu tangan digandeng, itu merasa apa ya, merasa sangat Sudah beristri. Bukan beristri, jadi momen ya kayak aku udah mau jauh dari dia ya, itu bahasanya kayak gitu, diartikannya seperti itu. Itu sih momen-momen. Jadi semua momen itu buat saya sangat berkesan. Pertanyaan kedua, bagaimana perjalanan kalian sebagai pasangan selama 1 tahun ini? Apa yang telah kalian pelajari satu sama lain? Iya, ini udah aku share di caption IG ku. Jadi pelajaran yang paling ter-highlight itu, pelajarannya banyak, tapi yang paling besar tuh ini, bagaimana cara Septari khususnya membahasakan ke Udo suatu informasi yang pengen Septari bagi. Jadi biar Udo nggak ngerasa diguruin atau nggak ngerasa Septari yang paling tahu dan Udo yang sedikit tahu gitu. Mungkin di awal-awal nggak mungkin ya, memang di awal-awal Septari menyadari kurang sekali skill di situ tuh. Jadi selama 1 tahun ini tuh belajar, oh ternyata suamiku tuh maunya bisa dikasih tahu itu dengan cara yang seperti ini gitu, nggak bisa pakai cara lama atau cara yang biasa dipakai ke orang-orang. Jadi perlu cara istimewa gitu. Saya perlu nggak sih menyampaikan juga? Perlu ya? Ya perlulah, saya kan suaminya.
Jadi apa yang saya pelajari selama selama 1 tahun ini, satu, banyak-banyakin sabar dah. Karena salah satu apa ya, salah satu ujian buat cowok terutama ya, karena kan cowok tuh pada umumnya kan egonya agak sedikit lebih tinggi ya dibandingkan cewek. Jadi Nggak gimana, sedikit memang. banyak ya, jadi bagaimana caranya seorang laki-laki itu mengontrol egonya, dan itu harus punya ilmunya, harus banyak-banyak sabar dalam mengucapkan kata-kata tepat pada waktunya, sabar dalam menyikapi istri, dan segala macam. Pokoknya harus banyak sabar ya. Sabar dan sabar itu kuncinya. Kalau saya pribadi ya bagaimana perjalanan kami itu selama 1 tahun, ya ilmu yang saya dapat adalah itu, sabar. Itu guys. Pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat pernikahan kalian menjadi lebih kuat dalam setahun terakhir? Apakah ada tantangan yang berhasil kalian atasi bersama? Momen setelah berantem atau setelah ribut itu, syukurnya tuh Allah tuh berbaik hati sekali tuh, melembutkan hati kita tuh biar untuk sama-sama introspeksi diri. Jadi nggak cuma dia salah aku bener dia salah, misalnya kayak gitu. Setiap ribut tuh selalu ada energi baru gitu, kayak energi yang buat kita tuh sama-sama gimana ya caranya biar ini bisa jadi lebih baik. Jadi di situ, jadi hubungannya terus jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Enggak yang cuma ada ribut selesai terus jalan lagi, enggak, tapi justru ada energi baru di situ. Terus apakah ada tantangan yang berhasil kalian atasi bersama? Ya alhamdulillah sampai di sini berhasil semua sih, rasanya tuh nggak cuma lewat aja, tapi emang diselesaikan. Misalnya ada masalah, terus kita tuh nyari tahu apa ya sebabnya gitu, kenapa ya dia marah, salahku di mana ya gitu. Nggak yang cuma pas setelah ribut baikan udah gitu. Enggak, jadi emang diselesaikan dan dilewati. Oke. Nah itu guys jawabannya. Kalau dari pertanyaan ini sebenarnya menarik ya. Saya sedikit ulangin, membuat pernikahan kalian menjadi lebih kuat itu dalam 1 tahun terakhir itu apa? Kalau saya, momen untuk tumbuh bersama ya, untuk selalu saling belajar, saling mengingatkan, saling mengerti. Jadi itu menjadi kami untuk tumbuh kuat dalam 1 tahun pernikahan ini. Ya saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya saya dan istri satu sama lain masih memiliki ego yang tinggi, tidak mau saling belajar, saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Ya intinya saling belajar sih, pokoknya saling. Kalau kata istri itu harus saling, ya enggak, saling sabar, saling mengerti ya, saling memberi dan saling menerima. Itu sih harus sama-sama saling. Iya. Ya namanya hubungan dua orang kan artinya dua-duanya harus berupaya. Betul ya. Dan kalau ditanya tantangan yang berhasil kalian atasi bersama, alhamdulillah 1 tahun ini kami sudah melewati berbagai macam rintangan dalam versi kami ya, khususnya karena setiap pasangan itu punya versinya masing-masing. Dan alhamdulillah artinya kalau kami masih seperti ini ya, kami sudah melewati tantangan yang sudah kami lalui dalam 1 tahun ini. Oke, pertanyaan yang keempat, bagaimana perencanaan atau impian kalian untuk masa depan pernikahan kalian setelah merayakan 1 tahun bersama? Apakah ada tujuan atau proyek bersama yang ingin kalian capai? Ada, tapi kayaknya nggak untuk diobrolin di sini deh, karena itu kan ya. rencana masa depan. Oke, rencana masa depan ya. Jadi untuk pertanyaan keempat kita skip. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Apa yang telah berubah dalam diri kalian masing-masing sejak menikah 1 tahun yang lalu? Dan bagaimana pernikahan telah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pribadi kalian? Nah, dia nggak nyimak guys. Kalau saya mengenai pertanyaan ini, yang berubah apa dalam diri saya? Habit, kebiasaan saya ketika membujang dengan setelah menikah itu, kebiasaan yang ya nongkrong itu mulai sedikit berkurang. Bukan sedikit sih, banyak berkurang ya.
dan yang biasa sendirian sekarang sudah sama istri. Kemudian kalau dulu ya, kalau di waktu pulang kerja ya nggak ada pikirnya, udah nongkrong aja, nggak langsung pulang ke rumah. Sekarang ya pasti mikirnya pulang ketemu istri, kemudian hal-hal yang lain, misalnya pengen ini pengen itu ya. Pada saat masih sendiri kan ya semuanya ya udah pengen beli aja gitu. Kalau sekarang kan mikirnya mending untuk istri deh, mending untuk nanti deh, mending untuk ditabung deh. Nah, itu sih. Nah, hal-hal itu yang mempengaruhi, yang berubah ya, dan dalam mempengaruhi pertumbuhan. Sangat terasa ya berubah. Sangat terasa. Tersiksa nggak? Tersisa sih tidak, tapi lebih ke belajar. Teraniaya. Belajar mengontrol diri untuk tidak lebih hedon lagi, untuk belajar untuk tidak lebih bebas dalam segala hal. Tapi itulah sih yang saya tangkap dari pernikahan. Ya, dengan adanya pernikahan, alhamdulillah diri lebih kalem, lebih tenang dengan adanya pernikahan. Jadi kalau ada yang mereka menikah terus dirinya tidak lebih tenang, artinya ada sesuatu yang salah dalam pernikahan tersebut. Bagaimana dengan istri? Silahkan dijawab. Aku bertanya, mungkin nanti dikirim juga deh pertanyaannya tuh ke Sektari. Oh iya, nanti ya untuk konten berikutnya. Kalau banyak like, banyak komen, nanti kita bikin bikin konten yang lain. Nih pertanyaannya, saya bacakan ulang. Apa yang telah berubah dalam diri kalian masing-masing sejak menikah 1 tahun yang lalu? Bagaimana pernikahan telah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pribadi kalian? Sangat mempengaruhi perkembangan pribadi memang. Misalnya dalam contoh, dulu tuh udah tahu tuh sabar tuh begini susahnya. Ternyata setelah nikah tuh ternyata harus lebih sabar lagi gitu. Jadi apa itu yang sabarnya? Ya semuanya. Oh semuanya, oke. Sabar, ya nggak cuma laki-laki aja yang sabar. Oke. Misalnya sabarnya itu, kalau dulu itu Sektari kalau mau pergi nggak ada bapak tuh kan paling cuma WA udah gitu. WA-nya pun bukan pas mau pergi, kadang tuh udah nyampe di tempat baru WA, atau bahkan udah pulang baru ngomong gitu kan. Nah tapi kalau sekarang ini berusaha ngontrol diri, kayak harus ngomong tuh, harus tahu tuh, kayak kita tuh punya, ya emang sih udah tuh nggak tahu, bisa aja kan misalnya Sektari diam-diam pergi tuh misalnya nge-mall sendirian atau apa, bisa aja, tapi kan ada pertanggungjawaban gitu. Nah, dan itu tuh harus sabar tuh untuk belajar untuk selalu ngomong apa-apa mau ngomong gitu. Tuh. Kemudian lagi mempengaruhi pribadinya tuh mungkin di tingkat kedewasaan gitu. Kalau dulu itu kan kalau nggak suka sama orang tuh bisa aja langsung ngurangin interaksi gitu kan. Misalnya orang itu buat Sektari sedih atau Sektari kecewa sama suatu hal yang disebabkan interaksi sama orang itu, kan bisa aja udah nggak temenan lagi atau udah nggak usah ketemu lagi. Tapi kalau sama suami kan tetap ada tuh rasa sedih, kecewa. Nah itu gimana caranya tuh biar tetap balik lagi ke energi positifnya, ke emosi positifnya. Nah di situ harus sabar tuh, harus sabar lagi, kayak belajar gimana caranya jadi dewasa yang dikit-dikit enggak. Kalau misalnya kalau pacaran tuh kan bisa aja tuh udah buat kesalahan putus misalnya kayak gitu kan, kita nggak suka putus. Tapi kalau menikah itu kan nggak bisa tuh, banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ada misalnya statusnya kan, kalau menikah itu putus tuh artinya yang satu duda, yang satu janda. Nah dari status aja tuh udah beda. Tapi kalau pacaran kan putus udah balik lagi jadi jomblo gitu kan. Nah terus kemudian pandangan keluarga, ada lagi ya banyak lah pokoknya. Jadi dewasa memang sangat mempengaruhi pernikahan itu kalau mau sama-sama belajar saling. Nah ada tambahan satu lagi yang berubah kalau dari pribadi, yaitu harus lebih transparansi. Yang awalnya ya kalau pada saat masih membujang ya semuanya milik sendiri kan ya, tapi ketika sudah berkeluarga transparansi itu perlu.
Jadi entah itu masalah keuangan, entah itu masalah apa yang saya miliki, ya semuanya itu harus lebih transparan. Ya meskipun memang ya istri juga walaupun tidak dikasih tahu tidak ada masalah sih sebenarnya, tapi ada rasa membawa agar supaya istri itu lebih tenang, lebih nyaman dengan adanya seperti itu, ya istri merasakan lebih dihargain. Nah jadi buat teman-teman kalau misalnya sudah berkeluarga, memang gaji teman-teman semuanya, cuma istri ya paling tidak dikasih tahu tujuannya buat apa. Satu, kalau pribadi untuk suami lebih untuk pengontrolan diri, jadi uang itu ada semacam apa ya, pengeremnya lah. Ketika mau beli ini nanti gimana ya, nanti untuk beli susu kah, beli makan dan lain-lain, nanti ada banyak kegunaannya. Dengan istri tahu kan, dia kan bisa lebih mengingatkan kita tujuannya untuk apa, mungkin untuk target masa depan kah. Dan juga ya salah satu bentuk penghargaan, ya, menghargai pasangan. Betul ya istri ya, begitu ya. Sangat betul. Iya, meskipun ya Karena love is respect. Jadi nah, menghargai. betul. Jadi Cinta saling itu menghargai. Ya. Tapi disclaimer dulu, ada kan perempuan tuh yang dia tuh mau pegang uang suaminya semuanya gitu Yeah. kan. Nah, tapi kalau Septar ini tipe yang nggak mau pegang semuanya gitu, nggak apa-apa, kasih yang seperlunya aja, Seperlunya kalau aja. kurang tinggal minta lagi aja, misalnya kayak gitu. Jadi ya sesuai kebijakan rumah tangga masing-masing kalau Iya. soal keuangan tadi. Tapi ya benar ada transparansi tadi, baik yang istrinya pegang semua ataupun istrinya yang cuma sesuai kebutuhan aja gitu. Ya harus lebih transparansi, dan itu yang sangat berubah kalau dari diri saya pribadi. Jadi semua tuh harus dikasih tahu, saya punya ini. Wih, banyak sekali ya. Nah itu jadi teman-teman semuanya ya, beberapa pertanyaan terkait peringatan 1 tahun pernikahan kami, ya mudah-mudahan ada manfaatnya dari diskusi ini. Kalaupun ada manfaatnya silakan diambil, dan kalau dirasa itu tidak bermanfaat ya tolong diabaikan saja. Dan kalau misalnya ada hal yang ingin kalian diskusikan atau yang ingin kalian tanyakan, boleh tulis di kolom komentar di Atau bawah. untuk topik selanjutnya. Nah, untuk topik selanjutnya boleh ya, kalau video ini menarik dan bermanfaat untuk banyak orang, ya mungkin kita bisa membuat video 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti channelnya berubah dari komputer tentang parenting, tentang pernikahan ya. Oke, itu saja teman-temannya, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.